Kesehatan alat vital lumrah dikatakan sebagai aspek penting dalam kehidupan setiap insan. Bagaimana tidak, alat vital yang sehat memiliki pengaruh besar dalam kualitas hidup maupun kepercayaan diri seseorang. Yang menariknya, di negeri ini banyak yang memilih untuk menyerahkan hal tersebut ke tangan para ahli. Alhasil, nama seperti Ma Erot pun seolah tak jauh dari topik pembicaraan. Oleh karenanya, bersama tim cumi-cumi.com, komedian Yadi Sembako pun datang mengunjungi salah satu ahli kesehatan alat vital ternama di daerah Bogor, yakni Abah Udin Sidik, untuk menggali lebih dalam seputar topik menggeliti kaum Adam itu. Lantas, seperti apa keseruan Yadi Sembako di klinik Abah Udin Sidik? Bibir Kulum lagi makan markisa. Assalamualaikum pemirsa. Beli kendi jangan lupa beli teko. Tekonya buat masak opor. Sekarang Yadi Sembako lagi ada di Kota Bogor. Ini berhubungan dengan pria dan khusus untuk wanita. Maksudnya prianya buat wanita. Yang pasti buat yang berumah tangga yang mengalami gangguan vitalitas. Nah, nanti kita mau tanya-tanya sama Abah Udin Sidik atau Haji Yusuf ya. Nama sebenarnya si Haji Yusuf, tapi Abah panggilannya Abah Haji Udin aja. Yuk kita masuk, kita tanya-tanya. Nah, Abah, ini kan berhubungan dengan vitalitas nih, Bah ya. Berhubungan dengan vitalitas. Ini biasanya, Bah, apakah yang sering datang ke Abah itu pasiennya yang ya maaf ya, Bah, tua-tua atau yang punya sesuatu penyakit yang berhubungan dengan vitalitas, apa yang muda juga ada, Bah? Banyak lah. Banyak, karena yang usia 27 tahun pun juga kemarin sampai 3 tahun tidak bisa ereksi. Kenapa? Kok muda-muda masih punya keluhan seperti itu? Itu ya mungkin dari saraf yang terganggu, dari darah yang tersumbat. Otomatis kan kalau darah yang tersumbat, jelas tidak akan bisa angkat atau tidak bisa ereksi gitu. Berhubungan dengan darahnya yang lancar. Iyalah, kalau misalkan darahnya tidak lancar dan sarafnya terganggu, otomatis mau gimana bisa ereksi kan gitu. Jadi bukan cuman orang tua, orang muda pun juga banyak mungkin seperti itu ya. Kalau penanganannya, Bah, pasien yang muda sama yang tua nih, apakah ada perbedaan untuk penanganannya gitu, Pak? Kan mengingat usianya juga beda nih. Kalau untuk penanganan ya tidak begitu jauh lah ya. Dalam kesempatan spesial ini, Abah Udin Sidik lantas membeberkan apa saja yang menjadi keluhan dari banyak pria. Yang lebih menariknya lagi, justru banyak lelaki yang datang menyambangi Abah bukan untuk meminta pengobatan, melainkan untuk mengubah ukuran dari alat vitalnya untuk menambah tingkat kepercayaan diri mereka. Uniknya, terdapat sebuah alat kayu yang seketika mencuri perhatian dari sang komedian. Lantas, apa sebenarnya alat yang membuat Yadi Sembako menjadi gelagapan itu? Ya. Bah, mohon hampura. Ini kenapa kok ada perangkat-perangkat ini yang berhubungan dengan jenis kelamin Pak pria nih, Bah. Ini ada yang besar, ada yang kecil, ini untuk apa, Bah, gitu? Ini contoh, identiknya kan kebanyakan kan contoh itu dari kayu ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk pertumbuhan pembesaran alat vital, nanti untuk ereksinya juga insya Allah kerasnya kayak seperti kayu ini. Makanya kebanyakan dibikin dari kayu kan gitu. Ada yang gede, ada yang kecil nih, Bah. Apakah, mohon maaf nih, Bah ya, apakah Abah juga bisa memperbesar itu dah gitu, Bah? Iyalah, pasti bisa, insya Allah menambah ukuran lah intinya ya, ukuran memperbesar. Kalau misalkan tadinya misalkan contoh Bang Yadi lah, iya. segede gini, atau misalkan contoh 10 cm ya. Kalau Bang Yadi misalkan pengen menambah ukuran, misalkan pengen nambah nih 20 cm misalkan contoh. Tapi kalau misalkan Bang Yadi pengen 20 cm, kita terapi di saraf-sarafnya, kita lenturkan. Kita menggunakan minyak khusus, minyak sari sanggar buana untuk pelentur saraf ya. Jadi gini, 10 apakah bisakah 20 cm? Apakah tidak? Tapi kebanyakannya tidak mampu kalau dari 10 ke 20. Paling misalkan 13 atau 15. Itulah Abah cukup. Tapi 15 ada penambahan. Ada penambahan. Jadi tidak bisa istilahnya, oh bisa, tidak. Kalau bisa, kalau tidak. Jadi kalau penambahan ada,
tapi kita sesuaikan dengan kemampuan syarat Bang Yadi. Itulah. Ternyata bukan hanya pengobatan yang terganggu vitalitas ya, untuk vitalitasnya, tetapi orang yang sehat juga kalau mau memperbesar Bisa menambah ukuran ya. Kalau misalkan istilahnya istilahnya untuk senjata Bang Yadi misalkan kurang memuaskan, kenapa tidak berikhtiar? Kita ikhtiar diwajibkan apabila ada keinginan. Ikhtiar. Kita mah manusia. betul. Hanya syariat dan pelantara tetap hanya Allah yang mengumpulkan. Ya, nah, secara medis mungkin tidak logika, tapi secara tradisional atau secara doa, insya Allah kalau kita yakin dengan doa tersebut, dengan fisiknya diterapi menggunakan minyak tersebut, insya Allah akan melentur nantinya. Yang terutama fisiknya dulu. Iyalah. Apa didandanin dulu nih sama Abah nih, didandanin dulu baru Barulah gitu. vitalitasnya. Bisa dibuktikan. Kadang gini, kalau Abah ini kalau sarafnya tidak ada keluhan yang sangat fatal, untuk pertumbuhannya tidak ada gangguan, insya Allah setelah penerapian juga untuk perubahan perkembangannya adalah kelihatan langsung di tempat, insya Allah dengan izin Allah. Menjadi seorang ahli yang mampu menyelesaikan segudang keluhan terkait dengan alat vital bukanlah hal yang sepele. Bagaimana tidak, Abah Udin Sidik memiliki cara penanganan tersendiri dari setiap pasien. Bukan hanya itu, doa yang diucapkannya selama proses pengobatan pun berbeda-beda. Namun yang menjadi ciri khasnya adalah minyak khusus. Lantas, benarkah alat pengobatan yang digunakan Yadi Sembako hanyalah minyak tersebut? Serta apa pula rahasia di balik kesuksesannya? Abah, ini mohon hampura nih Bah, kalaupun ini menjadi rahasia, mohon maafin ya Bah. Kira-kira pengobatan itu pakai apa aja sih Bah? Takutnya kan Pakai ini apa rahasia, aja apa ya? boleh dikasih tahu pemirsa juga? Ada, kita menggunakan untuk minyak sari sanggar buana. Minyak sari sanggar buana itu untuk keluhannya apa dulu? Jadi gini, kalau misalkan pengen istilahnya nama ukuran minyaknya seperti apa, Oh, beda. beda lagi, dan mungkin kita juga ada untuk ritual doanya juga kan kita berbeda-beda ya. Untuk yang impoten seperti apa kan gitu, yang lemah syahwat seperti apa, kita ada khusus untuk doanya juga. Karena kita harus dibahas juga ini yang paling penting. Kalau masalah untuk pembesaran makan itu mungkin yang pengen besar aja mungkin nggak, yang diingat itu, yang harus diingat sama laki-laki, karena laki-laki nomor satu senjata itu yang harus diurus. Jadi gini, nomor satu untuk penyembuhan ejakulasi dini yang cepat keluar spermanya. Nah, Yang kedua untuk lemah syahwat. Yang ketiganya impoten. Itu yang harus dijaga sama kaum pria ya, sama abah-abah, sama istilahnya bapak-bapak, sama yang muda-muda kayak gini misalkan ya, itu harus dijaga. Jangan sampai ejakulasi dini dibiarkan terus minum obat-obat atau bahan-bahan kimia, itu sangat berbahaya. Jadi datanglah ke sini, yang membuat cepat keluar itu misalkan ejakulasi dini itu seperti apa penanganannya, itulah diperbaiki saraf-sarafnya supaya saraf yang cepat keluar spermanya tadinya kan kencang misalkan nih, kita lenturkan supaya kalau berhubungan itu bisa tahan lama karena udah dilenturkan. Dan kalau misalkan sudah mengalami ejakulasi dini dibiarkan, larinya ke lemah syahwat, loyo lah susah bangun misalkan, dibiarkan juga, timbulnya nanti mati total. Kalau mati total bisa disembuhkan, tapi harus menggunakan mungkin obat-obatan yang lebih maksimal dan banyak seperti itu. yang pasti pengobatannya lemah syahwat ada obatnya khusus. Ya, insya Allah diperbaiki. Terus juga ada masalah ejakulasi dini ada khusus. Untuk pembesaran ada khusus. Jadi nggak satu obat buat semua penyakit, beda-beda. Nah, ini yang betul-betul diperhatikan banget ya Mbak ya. Insya Allah. Jangan sampai salah gitu ya. Karena gini, mungkin Abah Udin Sidik yang ini pengen bermanfaat lah untuk orang banyak. Ya, apabila misalkan ada keluhan yang lemah syahwat itu, insya Allah diterapi semaksimal mungkin ya, seperti itu. Karena gini, pasien keinginannya kan sembuh, yang lemah syahwat atau yang impoten sama. Abah pun juga di sini ingin sembuh setiap pasien gitu kan. Makanya ikutilah prosedur pengobatannya, anjurannya diikutin, jangan sampai tidak diikutin. Misalkan komen itu salah, ikutin dulu semua anjurannya,
prosedur pengobatannya. Insya Allah apabila diikuti, insya Allah dijamin 100% sembuh. Kalau yakin, insya Allah. Ya, harus yakin dan kita juga di sini juga Abah juga harus berjuang semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Itu Karena pasti. Bagi Abah mungkin Pasti sembuh. Kalau pasiennya sembuh itu senang ya. Senang banget. Karena gini, jelas hanya Allah yang mengabulkan semuanya. Tapi kita harus yakin dan harus pasti ini sembuh gitu kan. Kita kenapa? Karena kalau sudah dipegang sama Pak Haji, diurut atau diterapi sama Pak Haji, kalau kata Pak Haji, oh ini keluhan seperti ini pasti sembuh, itu pasti sembuh. Kenapa? Karena kita fisiknya yang diterapi ya. Kalau doa mah kan tetap hanya Allah yang mengabulkan. Betul. Tapi kalau misalkan fisik, Pak Haji sudah tahu, udah mungkin ribuan bahkan jutaan pasien yang sudah diterapi. Mungkin dari tahun 2005 sudah merantau ke Balikpapan dan Samarinda, mungkin sudah sangat banyak pengalaman seperti itu. Makasih banyak Abah. Ya, sama-sama, Semoga ilmu yang Mudah-mudahan akan berbagi untuk orang banyak Bermanfaat, dan ya. makin barokah ya Bah. Amin, Ya. amin, ya Allah. Yang pastinya pemirsa, ikhtiar itu wajib untuk Wajib umat hukumnya, manusia ya. ya. Tinggal penentuannya ya, takdirnya kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Abah hanya wasilah Wasilah, ya. insya Allah. Ketentuannya semuanya hanya milik Allah.